Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Ibu Sulistiawati, akan melanjutkan mata pelajaran matematika paket C modul 5 dengan materi merancang model matematika untuk menyelesaikan masalah trigonometri. Banyak masalah dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan bantuan konsep matematika. Pentingnya fungsi matematika terutama sebagai sarana alat untuk memecahkan masalah. Juga sangat bermanfaat untuk melatih penalaran atau meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan konsisten. Beberapa keterampilan yang perlu dimiliki untuk meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Yang pertama yaitu memahami soal. Dari soal atau masalah, kita bisa menentukan beberapa hal. Yang pertama, menyatakan soal ke dalam bahasa kita sendiri. Yang kedua, membuat diagram dari soal tersebut. Yang ketiga, menentukan apa fakta atau informasi yang diberikan. Yang keempat, menentukan apa yang ditanyakan, diminta untuk dicari atau dibuktikan. Keterampilan selanjutnya yaitu memilih pendekatan atau strategi pemecahan. Setelah memahami soal, kita bisa menentukan beberapa hal. Yang pertama, memilih dan menggunakan pengetahuan aljabar yang diketahui. Yang kedua, menentukan konsep yang relevan. Yang ketiga, menentukan atau memilih variabel yang terlibat. Yang keempat, merumuskan model matematika atau kalimat matematika dari masalah. Selanjutnya, keterampilan menyelesaikan model. Setelah memilih strategi penyelesaian, kita bisa menentukan beberapa hal. Yang pertama, menentukan jenis model matematika. Misalnya, apakah model matematika berbentuk persamaan linear atau non-linear. Yang kedua, melakukan operasi hitung atau operasi aljabar secara benar untuk mendapatkan solusi dari masalah. Keterampilan selanjutnya yaitu menafsirkan solusi. Setelah solusi atau penyelesaian dari model matematika, kita bisa menemukan beberapa hal. Yang pertama, memeriksa kelayakan atau kebenaran jawaban atau masuk akalnya jawaban, atau memberikan penyelesaian terhadap masalah semula. Yang kedua, solusi atau penyelesaian model matematika diterjemahkan ke dalam solusi atau penyelesaian dari masalah semula. Apabila kita telah mahir menyelesaikan masalah, mungkin beberapa langkah yang telah disebutkan itu dapat dilewati. Barangkali cukup membaca masalah, kemudian langsung membentuk model matematika, menyelesaikan, dan langsung mendapatkan penyelesaian masalah. Terdapat banyak masalah yang berkaitan dengan trigonometri. Kita akan memulai contoh penyelesaian masalah dengan langkah bertahap seperti berikut. Coba perhatikan contoh soal yang pertama, sebuah pohon berjarak 100 meter dari seorang pengamat yang tinggi badannya 170 cm. Apabila pucuk pohon tersebut dilihat pengamat dengan sudut angkat atau elevasi sebesar 40 derajat, tentukan tinggi pohon tersebut. Nah, yang pertama kita harus memahami soal dan kita buat diagram dari soal. Nah, ini kita buat diagramnya. Diketahui jarak mendatar pengamat ke pohon 100 meter, kemudian tinggi pengamat 170 cm, ini harus kita ubah dalam meter. Supaya dalam mengoperasikan matematikanya lebih mudah, oleh karena itu maka satuannya harus disamakan. Sehingga tinggi pengamat 170 cm dibagi 100, dapatnya 1,7 meter. Dan sudut lihat 40 derajat. Yang dicari dari soal di atas adalah tinggi pohon. Langkah selanjutnya adalah memilih pendekatan atau strategi pemecahan. Yang pertama, konsep yang relevan dari soal di atas adalah perbandingan trigonometri. Yang kedua, kita menetapkan variabel T untuk tinggi pohon setelah dikurangi tinggi pengamat. Selanjutnya kita merumuskan model matematika. Dari diagram diperoleh tangan 40 derajat sama dengan tinggi pohon dikurangi tinggi pengamat
dibagi jarak mendatar pengamat ke pohon. Sehingga didapat tangan 40 derajat sama dengan T per 100, di mana T dalam satuan meter. Langkah selanjutnya yaitu menyelesaikan model. Dengan melakukan operasi hitung atau operasi aljabar diperoleh tangan 40 derajat sama dengan T per 100. Sehingga T sama dengan 100 dikali tangan 40 derajat. Dengan menggunakan bantuan kalkulator diperoleh T sama dengan 100 dikali tangan 40 derajat adalah 0,8391 sehingga diperoleh 83,91. Langkah selanjutnya yaitu menafsirkan solusi. Tinggi pohon sama dengan tinggi pengamat ditambah nilai T. Sehingga tinggi pengamat tadi adalah 1,7 meter ditambah 83,91 meter, dapatnya 85,61 meter. Jadi kira-kira tinggi pohon adalah 85,61 meter. Selanjutnya contoh soal kedua. Persamaan gelombang suara diberikan oleh Y sama dengan A sin 2pi ft, di mana A adalah amplitudo, T waktu dalam detik, dan F frekuensi atau banyak periode dalam 1 detik. Tentukan amplitudo, frekuensi, dan periode dari persamaan gelombang yang diberikan oleh Y sama dengan 0,02 sin 500 pi T. Pertanyaan selanjutnya, carilah persamaan gelombang dengan frekuensi 4138,4 dan amplitudo 0,001. Apabila kita sudah mahir menyelesaikan masalah, maka kita dapat menyelesaikan secara ringkas sebagai berikut. Masalah di atas merupakan masalah yang tidak harus dibuatkan diagramnya. Dari persamaan berbentuk Y sama dengan 0,02 sin 500 pi T itu diperoleh bahwa nilai A, yaitu amplitudonya adalah 0,02 dan 2F sama dengan 500. Jadi amplitudonya adalah 0,02 dan frekuensinya 500 dibagi 2 dapatnya 250. Perhatikan bahwa frekuensi adalah banyak periode dalam 1 detik. Dengan demikian, maka frekuensi 250 berarti terdapat 250 periode dalam 1 detik, atau periode dari gelombang tersebut adalah 1/250 sama dengan 0,004. Selanjutnya yang B, dengan menggunakan rumus Y sama dengan A sin 2pi ft, di mana amplitudonya adalah 0,001 dan frekuensinya adalah 4138,4, maka diperoleh persamaan gelombangnya Y sama dengan A sin 2pi ft. Sehingga kita masukkan nilai A-nya adalah 0,001 sin, sedangkan nilai frekuensinya adalah 4138,4. Nah, kita masukkan, kemudian kita kalikan 2, sehingga didapat persamaannya 0,001 sin 8276,8 pi T. Selanjutnya adalah penugasan 5, silahkan kalian kerjakan. Demikianlah materi kita kali ini. Selamat belajar. Matematika menyenangkan, kamu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.